Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan atau memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas, dipimpin temannya berdoa. Jadwal sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dan masing-masing. Sudah mulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Adventro Simulingga, Ibu. Ardian Siasiregar, Ibu. Arnold Lee Markus Nagapan, Ibu. Beta Ria Kristina Jahan, Bunga Hutagalung, Ego, Desi Ratnasari, Ibu, Effendi Samosir, Febrianti Manado, Graciela Maramar, Ibu, Joshua Simanjuntak, Mila Santi hadir Bu, Putri Sinaga, Ibu, Sonia Sihota, Ibu, hadir semua ya. Ya, Bu. Ya buat anak ibu masih ada yang mengingat materi minggu lalu. Apa namanya? Materi minggu lalu kita belajar tentang sikap diri. Sikap diri yang dimana sikap diri merupakan salah satu gerakan dari senam pantai. Dan gerakan ini dilakukan dengan cara sikap awal dulu terlentang dan menaikkan kedua kaki yang pertama. Ada lagi yang lain? Ya Desi, apa Desi? Sikap diri dapat membantu kita dalam olahraga ringan. Kita melakukannya bebas dan waktu kapan saja. Ya, berarti masih ingat ya. Jadi kita sekarang untuk materi hari ini kita masuk materi baru. Minggu kemarin juga udah Ibu kasih tahu sama anak Ibu ya. Sudah Ibu kirim juga melalui grup WA. Materi kita hari ini yaitu PMS atau disebut penyakit menular seksual. Ya, jadi ini berbeda dengan materi kita sebelumnya. Jadi kita masuk ke materi baru. Tujuan kita melakukan atau mempelajari materi ini ya agar anak ibu dapat menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari penyakit menular seksual tersebut. Terus nanti anak ibu dapat mempraktekkan di luar mana yang tidak bisa kita lakukan dan mana yang bisa kita lakukan. Tujuannya atau manfaat anak ibu sejak dini, sejak dari kecil ya sudah diberitahu penyebab penyakit PMS ini supaya anak ibu satu menjauhi, dua tahu penyakit itu seperti apa, gejalanya apa, terus nanti akibat ke depannya seperti apa. Terus minggu kemarin dari berbagi kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 yang maju pertama kali kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja. Ayo maju kelompok 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada Sonia. Saya akan mempresentasikan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang penyakit menular seksual. Infeksi menular seksual atau yang biasa dikenal dengan PMS merupakan salah satu
penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Karena infeksi ini merupakan penyakit yang sangat banyak karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia terkait dengan seksual. Infeksi penyakit menular seksual dapat terjadi melalui hubungan intim baik secara vaginal, anal maupun oral. Dapat juga melalui transfusi darah atau berbagi jarum suntik dengan penderita. Ciri-cirinya yang dapat kita ketahui dari penyakit menular seksual, yang pertama, muncul benjolan luka atau lumpuhan di sekitar penis, vagina, anus atau mulut. Yang kedua, vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang keempat, nyeri perut bagian bawah. Yang kelima, demam dan menggigil. Yang ketujuh, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di sekitar selangkangan. Selain beberapa gejala di atas yang saya sebutkan tadi, gejala lain yaitu dapat terjadi ketika wanita mengalami menstruasi yang tidak lancar. Ada beberapa macam penyakit menular seksual yang umum yang kita ketahui di dalam masyarakat. Yang pertama ada sifilis atau yang biasa dikenal dengan raja singa. Yang kedua gonore atau kencing nanah. Yang ketiga ada human papillomavirus atau HPV. Yang keempat ada infeksi HIV atau yang biasa kita kenal dengan HIV atau AIDS. HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ada chlamydia. Yang keenam ada trichomoniasis. Yang ketujuh hepatitis B dan hepatitis C dan lain sebagainya. Untuk tes penyakit menular seksual, kita dapat melakukan tes di rumah sakit atau di lembaga kesehatan lain. Dilakukan dengan cara tes ini dilakukan dengan cara tes darah atau tes urin. Untuk pengobatannya, ada beberapa pengobatan yang disarankan dokter. Yang pertama, antibiotik, yaitu dengan vaksin yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Yang kedua ada antivirus. Yang ketiga ada antijarur. Berikutnya ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi jika kita membiarkan penyakit menular seksual bersarang dalam tubuh kita. Yang pertama, peradangan pada mata, radang sendi, radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, atau bahkan yang lebih parahnya adalah kanker serviks yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit menular seksual juga dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar diminta agar kita mengetahui bagaimana bahayanya penyakit menular seksual. Kita harus lebih menjaga diri kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar hal ini tidak dapat terjadi kepada kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada yang kurang, kami persilakan dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Apakah ada dari kelompok 2 ini bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri Sinaga dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mencegah agar kita tidak tertular PMS. Pada kelompok 1. Untuk menjawab pertanyaan Putri tadi, saya sudah memberikan beberapa masukan. Yang pertama, kita harus menjaga diri dengan baik, menjauhi seks bebas, dan jika bisa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu dengan belajar ilmu agama bagaimana semestinya manusia berhubungan secara agar terhindar dari penyakit tersebut. Bagaimana? Baik, terima kasih kelompok 1. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya berasal dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan beberapa pengobatan yang dapat kita lakukan untuk mengobati PMS. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari juga, yaitu dengan antibiotik, antivirus, dan anti-jamur. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Buat naik juga bego anggur maka fasilitas 5 dan 3 itu 6 dan 3 sertifikat 7 dan 4 akses langsung. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Getaria Kristina dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa disebut penyakit menular seksual? Oke, saya akan menjelaskan Getaria karena dapat menularkan kepada orang yang di sekitar kita. Apakah ada lagi teman yang ingin bertanya? Saya Febrian Putri Manado ingin bertanya ke kelompok 1. Apa yang menyebabkan penularan tersebut terjadi? Oke, saya Getaria. Jawabannya melalui hubungan intim baik secara vagina, anal maupun orang transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Apakah ada lagi teman yang bertanya? Perkenalkan, saya Joshua dari kelompok 2. Saya mau bertanya, jenis penyakit menular seksual apa yang sering terjadi di dalam masyarakat? Baik, saya akan menjawabkan dari Joshua. Hampir semuanya, namun yang umum adalah HIV, AIDS, hepatitis B dan C, dan yang lainnya. Apa dari puas? Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Vincent Yusuf dari kelompok 2. Bertanya ke kelompok 1. Apakah ada gejala yang mudah diketahui saat seseorang mengalami PMS? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan beberapa gejala untuk mengetahui seseorang terkena PMS. Ada yang umum, yang pertama muncul benjolan atau luka atau di sekitar penis atau alat kelamin wanita dan pria. Yang kedua, nyeri perut bagian bawah. Yang ketiga, demam dan menggigil. Yang keempat, muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. Dan yang terakhir, muncul pembekakan kelenjar atau getah bening di sekitar selangkangan. Ini merupakan salah satu gejala yang umum kita ketahui jika seseorang terkena PMS. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan selamat pagi. Baiklah, terima kasih Apus untuk udah cukup baik. Jadi lanjut saja ke kelompok 2 mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ayo kelompok 2. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada diri masing-masing. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang PMS atau penyakit menular pada manusia atau penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual biasa disebut juga dengan penyakit kelamin. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Cakupan infeksi menular seksual atau IMS yang diobati di seluruh kabupaten Indonesia pada tahun 2005 sampai pada tahun 2007 adalah 68,64%. Padahal target
sistem persyaratan, sistem instrumen, saluran kemih, dan produksi pada wanita. Kepada kelompok 1 ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang dimaksud AIDS? Saya akan menjawab pertanyaan dari kajian sesuai kepada kelompok 1. AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Apakah kajian sepuas dengan jawaban saya? Baik, kepada teman-teman ada lagi? Saya ingin bertanya dari kelompok 1 pada kelompok 2. Itu penyakit golongan herpes. Gonorrea, jengger ayam, sifilis, dan HIV atau AIDS. Apakah sudah puas? Baik, kepada teman-teman ada lagi? Saya Dodi dari kelompok 1. Apa penyebab meningkatnya PMS di negara-negara berkembang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua, belum tumbuhnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi di kalangan anak remaja. Yang ketiga, masih dianggap tabunya pendidikan seksual sejak dini. Yang keempat, perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk bukan lagi kos. Baik, kepada teman-teman ada lagi? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara penularan HIV AIDS? Satu, melalui darah. Dua, melalui cairan semen, air mani, sperma atau kencing pria. Tiga, melalui cairan sebagai bunga pada wanita. Empat, melalui air susu. Gejala apa saja yang tampak pada penderita AIDS? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang satu. Satu, saluran pernapasan. Dua, saluran pencernaan. Tiga, berat badan tumbuh. Baik, kepada teman-teman ada lagi? Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempertanyakan kepada kami. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kata-kata salah, kami mohon maaf, kami akhiri. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih aku sudah jadi selanjutnya itu akan melakukan pemutaran video ya. Jadi tolong diperhatikan ya, diperhatikan. Jadi nanti setelah ini baru ibu akan menjelaskan sedikit. Number 2.
menyerah. Gejalanya dari perut bagian bawah, dari panggung, perencanaan kuliner, tegangan saluran kemih, gangguan kecing, dan pendarahan di luar muskulasi. Jenis syndrome yang bisa meluap dengan kegiatan oral, vaginal, dan anal. Gejalanya adalah demam, saja dan terus pada orang kaki, kemudian di wajah, bukan karena mual, potongan merah, bukan pos, dan genital, rektum, paha, atau otak. Sebenarnya adalah jenis infeksi yang menyerang suatu titik seperti vagina, penis, mulut, rektum, maupun mata. Jika tidak menerima penyakit di atas, aku kasih tips buat sobat sehat. 1. Setia terhadap pasangan. 2. Stop kebiasaan ganti-ganti partner. 3. Olahraga yang melelahkan. 4. Perbanyak beribadah dalam tujuan kita. 5. Yuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Jadi sobat sehat, jangan lupa like dan share terus subscribe channel ini. Dan setelah tayangan itu pasti ilmu kalian sama ilmu anak ibu pasti bertambah ya. Terus tadi ibu sering mendengarkan ibu hamil terkena HIV atau AIDS ya. Kenapa? Terus ibu hamil terkena HIV atau AIDS, nanti anaknya tersebut terserang juga, ngerti kan? Anak tersebut akan mengalami akibat dari orang tuanya tersebut. Gini, kenapa ibu hamil bisa terkena atau terjangkit HIV atau AIDS? Tadi kan sudah ada dijelaskan kelompok 1 dan kelompok 2 dari hubungan seksual. Mungkin dari bapaknya terkena kepada ibunya, terus ibunya mengandung, anaknya juga dari usia 0 ya sampai nanti 9 bulan, sampai nanti keluar, anak tersebut akan terkena penyebab dari HIV atau AIDS tersebut. Biasanya pertama anak tersebut cacat, yang tidak normal seperti kalian. Terus dia itu keterbelakangan mental, jadi dia tidak sempurna akibat pas dari dirinya sudah terkena atau terserang penyakit HIV atau AIDS tersebut. Terus anak ibu harus tahu penyakit HIV atau AIDS itu ada juga penyebabnya dikarenakan 1. Jarum suntik. Tadi ada kan jarum suntik, terus transfusi darah, terus tato. Kita melakukan tato, nah itu kan biasanya dia menggunakan seperti jarumnya itu biasanya misalnya dari si Desi pindah ke si Joshua, dia tidak diganti. Makanya dari jarum tato itu bisa kita terkena penyakit tersebut. Terus ada tadi satu lagi. Dari apa lagi? Transfusi darah udah. Kita itu transfusi darah, kita menerima darah dari orang yang sudah awalnya sudah terjangkit atau sudah mengalami penyakit tersebut, tapi kita tidak tahu. Ya, terus ingat penyakit dalam penyakit menular seksual ini ada juga kadang ada begini. Kita satu piring, misalnya si Sonia ini terkena penyakit salah satu dari PMS tersebut, terus makan satu piring dengan si Gracella, itu tidak menularkan ya. Terus si Gracella ini pakai sendoknya si Sonia pun itu tidak menularkan. Terus pakai anduk si Sonia pun dia tidak menularkan. Satu kamar mandi pun tidak menularkan. Satu kloset itu pun tidak menularkan. Ya, menularnya penyakit PMS tersebut tetapi yang tadi dari jarum suntik, terus transfusi darah, dari hubungan seksual, terus apa lagi? Dari tato. Ya,
Jadi ingat, jangan gara-gara misalnya si Sonia terkena salahnya kalau di kalangan mungkin kalian tahu dia kena HIV atau AIDS, biasanya dijauhi. Salah ya, harusnya itu kita dekati, kita rangkul, kita ya gimana caranya supaya bisa penyakit tersebut diobati tadi kayak seperti antibiotik. Terus di rumah sakit kita melakukan pengecekan di rumah sakit. Ya, jadi jangan karena ada teman kita mengalami penyakit tersebut kita menjauhi. Ya, jadi yang ibu bilang tadi dari piring, dari kamar mandi, dari sabun pun itu tidak akan menularkan kepada teman kalian. Terus pencegahannya. Tadi ada siapa di sini ada tadi memaparkan pencegahan penyakit dari PMS tersebut? Ada. Ya, pencegahannya satu dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Kalau suatu keluarga tersebut terjalin hubungan yang sangat erat, terus ada komunikasi yang baik, pasti anak-anaknya, orang tuanya, apapun setiap permasalahan pasti diceritakan kepada orang tuanya. Jadi agar terhindar dari penyakit tersebut, satu adalah keluarga, dua adalah agama. Ya, kenapa agama? Agama dari kecil sudah diajarkan kepada kita. Dari agama itu kita tahu sudah diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita diajarkan agama itu sejak dini. Ya, sampai besar pun kita sudah diajarkan dan kita sudah mengetahui mana itu yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, pendidikan seperti di sekolah ini. Jadi tidak salah kalau di sekolah melakukan pembelajaran ini. Jadi bukan pikir masalah anakku udah kayak gitu, nggak ada. Ya, jadi pendidikan ini kalian ketahui sejak dini. Jadi kalian tahu, anak ibu tahu. Berarti seperti ini ya penyebabnya, seperti ini gejalanya, seperti ini awal mulanya. Jadi anak ibu tahu, terus dapat menjauhi yang tadi seperti ya anak-anak sekarang pasti tato. Ya, tato itu adalah hal yang tren ataupun lumrah ataupun gaya-gayaan. Ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi dari sekian penjelasan ibu ini ada ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas dari materi tersebut? Ada? Ya, Sonia. Apa Sonia? Apakah penggunaan narkoba itu juga bisa berkaitan? Penggunaan narkoba. Kalau dari dibahas tadi awalnya narkoba tidak ada yang masuk ya. Tapi kan narkoba ini termasuk dalam salah satu merusak kesehatan tubuh kita. Jadi sebenarnya narkoba ini termasuk, tapi di dalam ini kan dia hanya memasukkan penyakit-penyakit yang seperti kelamin, terus pergaulan salah ya, di luar dari yang sebenarnya tidak kita lakukan, di luar yang tidak seharusnya kita lakukan pada setiap saat ini. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada yang bisa menyimpulkan materi penyakit menular seksual tersebut? Anak ibu, ada yang dapat menyimpulkan, memberikan kesimpulan penyakit menular seksual tersebut? Ya, ada? Ayo Sonia. Kesimpulannya adalah penyakit menular seksual itu dapat terjadi apabila kita melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam usia kita ini. Itu sebabnya kita harus menjauhi beberapa hal-hal yang buruk, misalnya tadi pergaulan bebas, serta yang lebih umumnya adalah karena kita berinteraksi dengan berganti jarum suntik atau transfusi darah dengan orang-orang yang telah terinfeksi atau terjangkit penyakit menular seksual tersebut. Ya, bagus. Ada lagi? Ada? Ya Desi. Penyakit kayak di sini kan menular. Jadi saya lebih mengingatkan aja bahwa penyakit ini terjadi tidak diketahui oleh kita. Jadi itu kita aja lebih tahu jaga diri, jaga pergaulan untuk lebih baik lagi. Ya. Jadi ibu simpulkan penyakit menular seksual tersebut ya. Nah, dengan adanya pembelajaran tersebut, anak ibu satu sudah mengetahui, dua yang pastinya akan tidak melakukan. Terus tiga usia kalian saat ini adalah usia yang sangat rentan.
diri kalian ya. Kalau dia membawa dampak buruk, jauhi. Tapi kalau dia membawa dampak positif, dia yang akan kalian temani. Jadi pergaulan kalian menentukan ke depannya anak-anak itu seperti apa ya. Jadi anak ibu itu tahu yang mana yang baik, mana yang buruk ya. Dengan ada pembelajaran tersebut, ibu harapkan anak ibu dapat menjauhi penyakit-penyakit tersebut, dan anak ibu sudah mengetahui gejala-gejala yang akan terjadi dan akibatnya masa depan anak-anak ibu yang pastinya sudah dikatakan muram ke depannya ya. Jadi tolong buat anak ibu dijauhi, kalau bisa jangan dulu ya. Untuk semuanya itu ada waktunya anak ibu ya. Tapi saat ini anak ibu sudah mengetahui dan dijauhi ya. Bertemanlah dengan teman yang membawakan hal positif ke depannya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Jadi minggu depan kita akan masuk materi baru lagi. Nah, terus kita akan ditutup ya, ditutup atau mengakhiri dengan doa. Ayo. Belum pulang, kita akan masing-masing. Sudah mulai. Doa selesai. Bagi guru kita beri salam.